Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semua, perkenalkan nama saya Tania Putri Cahyani dengan NIM 2414040014. Di sini saya akan menjelaskan tafsiran dari Quran surah As-Saff ayat ke-10 dan sampai ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarati tunjikum tunjikum min adzabil alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum fa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yad'ilkum jannatin tajri min tahtihal anharum wa masakina thayyibatan fi jannati adni dzalikal fawzul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang alir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggi yang baik di dalam surga itulah kemenangan yang agung. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul dari Quran surah As-Saff ayat 10 sampai 12. Asbabun nuzul dari ayat ini, mayoritas ulama bertafsir tidak meriwayatkan sebab turunnya yang spesifik untuk ayat ini, ayat 10 sampai 12 ini secara langsung. Namun ada riwayat umum yang berkaitan dengan konteksnya, yaitu pertama, pertanyaan para sahabat tentang amal yang paling dicintai Allah, yaitu ada beberapa riwayat misalnya disebut oleh Al-Wahidi dan sebagian musafir seperti At-Talabi. Para sahabat bertanya, yang artinya, wahai Rasulullah, seandainya kami mengetahui amalan yang paling dicintai Allah, niscaya kami akan mengerjakannya dan surga. Jadi, ayat ini turun sebagai dorongan umum di masa Nabi ketika dia berjihad fisik masih diwajibkan untuk mempertahankan Islam.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tafsiran dari Quran surah As-Saff ayat 10-12. Yang pertama itu tafsir Ibnu Katsir, yaitu dia menjelaskan bahwa ayat ini adalah ajakan Allah untuk melakukan amalannya menyelamatkan dari azab dengan iman dan jihad. Allah menyebutkan perdagangan karena manusia terbiasa mencari keuntungan, maka Allah mengajak mereka untuk menuju keuntungan akhirat. Selanjutnya tafsir At-Tabari, yaitu perniagaan yang dimaksud ini adalah ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala serta kesungguhannya dalam berjihad. Dan selanjutnya surga dan ampunan itu adalah harga dari perdagangan tersebut. Ini disebutkan dari tafsiran At-Tabari. Selanjutnya ada tafsiran dari tafsir Al-Qurtubi, yaitu bahwa jihad ini adalah harta yang didahulukan sebelum jiwa karena biasanya lebih mudah bagi manusia untuk mengorbankan fisiknya daripada harta. Dan surga Adnan ini adalah tempat di mana bahwa penghargaan itu menetapkan tanpa perpindahan lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari Quran surah As-Saff ayat 10-12 ini. Yang pertama yaitu pendidikan tentang motivasi dan orientasi hidup, di mana Allah menawarkan perniagaan yang menguntungkan. Berarti dalam konsep ini mengajarkan bahwa setiap usaha itu membutuhkan orientasi hukum, di mana peserta didik ini harus diajarkan untuk belajar dengan tujuan jangka panjang, bukan sekedar nilai aja, tetapi ada amanahnya, ada pendidikannya ke dalam dirinya sendiri. Dan guru dan lembaga pendidikan pun perlu menanamkan bahwa pendidikan ini adalah investasi bagi masa depan, di mana nilai pendidikan ini yaitu tentang mengajarkan, memotivasi intrinsik, visi hidup, dan orientasi tujuan. Yang kedua ada nilai komitmen dan kesungguhan dalam belajar, di mana pada ayat 11 menekankan iman yang benar adalah jihad dengan harta dan jiwa. Yaitu dalam konteks ini, dalam konteks pendidikan, jihad itu sama dengan kesungguhan, kerja keras, atau kedisiplinan, yaitu di mana pendidikan menumbuhkan komitmen total tentang kerja keras dan kemampuan mengatasi tantangan, di mana di sini siswa dilatih untuk tidak mudah menyerah, yaitu harus disiplin, tekun, dan mengerti dari cara etos kerja. Selanjutnya pendidikan tentang tanggung jawab, di mana agar kalian selamat. Di situ dijelaskan bahwa menunjukkan manusia itu bertanggung jawab atas pilihan dan usahanya, di mana dalam pendidikan ini peserta didik itu dibimbing untuk memahami konsekuensi dari usaha dan kelalaiannya, yaitu di mana guru mengajarkan agar siswa mengambil tanggung jawab dalam belajar, tugas, dan berperilaku. Itu nilai pendidikan di sini bisa tentang tanggung jawab personal atau tentang kesadaran diri sendiri. Selanjutnya ada nilai pengorbanan dan potensi, di mana ayat ini menyebutkan harta dan jiwa sebagai sarana perjuangan, yaitu dalam pendidikan harta sama dengan sumber daya atau waktu, di mana tenaga, fasilitas belajar. Selanjutnya jiwa itu tumbuh dari hati kita sendiri, yaitu tentang semangat, memotivasi, mentalitas. Selanjutnya nilai pendidikan dari ini yaitu manajemen waktu, manajemen diri, serta kesediaan kita atau pengorbanan kenyamanan demi kemajuan kita. Selanjutnya nilai tentang penghargaan dan reward, di mana ayat 12 menyebutkan tentang ampunan, surga, tempat terbaik. Dari semua ini menunjukkan sistem penghargaan atau reward dari sistem dalam pembelajaran, yaitu setiap usaha itu harus diberi apresiasi, karena siswa belajar bahwa kerja keras itu membawakan
hasil keberhasilan, di mana reward ini bukan hanya tentang materi, tapi juga seperti prestasi dan rasa bangga atau masa depan. Dan nilai ini bawa apresiasi, penghargaan, dan sistem evaluasi yang mendidik. Selanjutnya yang keenam ada pendidikan moral karakter. Ayat ini menegaskan nilai-nilai leluhur seperti kejujuran, keberanian, keteguhan, komitmen pada kebaikan, yaitu dalam ini maksudnya inti pendidikan karakter yang sangat relevan bagi pembentukan kepribadian peserta didik. Nilai pendidikan dari ini yaitu pembentukan karakter mulia dan kepribadian yang kuat. Selanjutnya yang ketujuh ada pendidikan tentang keberuntungan sejati, yang mana ayat 12 ditutup dengan itulah kemenangan beruntung yang besar. Dalam konteks ini, pendidikan menegaskan bahwa keberhasilan sejati bukan semata nilai akademik tetapi juga pembentukan karakter dan kesuksesan hidup. Pendidikan ini perlu menanamkan definisi sukses yang utuh, bukan hanya kognitif saja tetapi juga ada afektifnya. Dari ini jadi dapat disimpulkan bahwa nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari Quran surah As-Saff itu yang pertama memotivasi diri atau kita itu memiliki motivasi, visi hidup, dan orientasi tujuan. Selanjutnya kita itu ada etos kerja, kita tuh harus disiplin, tanggung jawab, dan pandai manajemen waktu. Selanjutnya kita harus memberi reward setiap pendidikan karakter dan membuat pendidikan karakter itu lebih bermakna sukses. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.